Pemirsa, saya masih bersama dengan Antasari Asa. Pak Antasari, tadi Anda mengatakan masih menunggu, masih mengumpulkan puzzle-puzzle yang masih tercerai-berai untuk mengumpulkan bukti, informasi, dan pada akhirnya Bapak akan melaporkan ke Polda, mengungkap dengan jelas siapa nama-nama itu. Berapa persen sih Pak sekarang bukti-bukti yang sudah Bapak pegang? Ya, kalau dihitung persentasenya ada sampai 40-50. 40 sampai 50 berarti masih di bawah 50, masih sedikit dong Pak. Ya sedikit tapi kualitasnya kan tinggi. Kualitasnya tinggi. Iya. Yang paling tinggi yang mana Pak kualitasnya? Bukti apa? Ya alat bukti itu kan di KUHP itu kan ada berapa ya alat bukti. Keterangan saksi, tersangka, surat, tunjuk. Ya. Nah, yang saya punya ini keterangan saksi. Artinya mereka yang pernah mendengar, melihat, dan mengalami, itu yang akan bicara ke saya. Asal jangan mereka ini dihilangkan. Ini kan banyak, Munim udah hilang, almarhum, ya kan. Supirnya dulu korban itu, nggak tahu udah kemana. Itu saksi kunci semua. Rani kemana sekarang Pak? Nggak tahu saya. Lu kok tanya ke saya? Bapak tidak tahu sama sekali? Saya nggak tahu sekali. Sejak peristiwa itu sudah nggak tahu saya. Dan saya bukan siapa-siapanya saya, dan dia juga bukan siapa-siapanya saya. Saya penasaran Pak, Rani ini sebetulnya pernah tidak mengaku kepada Bapak bahwa sebetulnya dia itu disuruh orang misalnya? Pernah tidak? Enggak. Enggak pernah? Hanya dia pernah minta maaf, itu aja. Minta maaf untuk? Ya dia kirim SMS, saya minta maaf. Udah gitu aja. Saya juga bilang minta maaf soal apa. Minta maaf? Tidak disebutkan alasannya? Enggak ada sebutkan. Hanya bilang minta maaf? Minta maaf. Sesingkat itu saja Pak? Iya, tapi saya tidak respon. Saksi-saksi yang Bapak maksud sudah Bapak miliki itu siapa Pak? Mereka berada dalam peristiwa apa? Nah ini ya kewajiban saya untuk melindungi. Saya tidak akan sampaikan. Saya ya melanggar etika lah kalau saya menyebut saksi itu. Karena mereka harus dilindungi. Yang saya butuhkan bukan sosok orangnya, tapi apa yang dibicarakan dia. Fakta apa yang disampaikan ke saya itu. Karena yang bersangkutan sudah lama ingin menyampaikan, tetapi dalam suasana yang tidak mendukung. Nah sekarang ini suasananya nampak sudah tepat katanya. Suasana sekarang sudah tepat, kenapa? Apa maksud sekarang? Ya itu yang dia rasakan seperti itu. Bukan saya merasakan, tapi dia merasakan. Dia ini saksi Pak ya? Saksi yang Bapak sebut harus Bapak lindungi itu? Dia katakan, aduh Pak udah lama sudah saya mau bicara ini Pak katanya. Tapi ya suasananya belum mendukung pada waktu itu. Pada waktu itu tahun berapa Pak? Ya sejak saya ditahan itu 2009 sampai dengan 2016 ini. Sebelum saya bebas bersyarat. 2015 ya. Oke. Itu. Dan seperti misalnya bahwa penembak kasus ini adalah orang-orang terlatih katanya. Orang-orang terlatih. Di mana mereka bisa melakukan penembakan dari berdiri di atas pelepah kelapa, daun kelapa, pelepah itu. Orang terlatih. Loh, berarti bukan yang sekarang di penjara dong saya bilang itu. Oh bukan itu mah. Memang untuk melengkapi berkas saja itu kasus. Supaya bisa menarik Pak Antasari masuk penjara. Jadi maksudnya sebetulnya yang menembak Nasruddin itu bukan sekarang di penjara, bukan. tapi orang yang terlatih itu? Iya. Itu juga dari keterangan saksi juga yang saya dapati. Berarti pada saat di TKP terjadinya penembakan itu Pak, ada 2 tim yang disiapkan atau bagaimana? 2 tim eksekutor yang disiapkan? Ya kalau ya pasti dong. Ada tim yang abal-abal, artinya yang disiapkan untuk berkas. Pura-pura menembak? Ada tim yang sesungguhnya. Tim yang abal-abal disiapkan untuk berkas ini nggak menembak. Hanya megang pistol yang rusak, hanya nodongin aja itu gaya-gayaan. Itu, tapi itu masuk penjara. Ada saksi tidak Pak ketika Bapak didatangi malam-malam itu oleh si pengusaha tadi? Ada, tapi kalau saksi ini dalam hukum acara mungkin ada yang bisa terima, ada yang tidak. Karena saksinya ya keluarga saya, kan itu di rumah saya.
ada istri saya, ada adik saya. Keadaan pada waktu itu kan sudah malam sih. Ada saksi. Pak, saya masih penasaran lagi sama tadi saksi yang mengetahui ada penembak yang terlatih sebetulnya. Iya. Kenapa dia bisa tahu selengkap itu, Pak? Karena dia pernah jadi bagian daripada tim itu, katanya. Dari tim itu? Iya, katanya. Tapi bukan tim untuk kasus ini. Tim Dalam untuk proses apa? latihannya. Dia pernah ikut latihannya. Dia ada ketika latihan si penembak terlatih itu sedang latihan, dia ada di situ. Bukan latihan untuk kasus ini, untuk latihan sniper lah gitu. Sniper. Iya. Dia ada di situ. Dia pernah ikut. Terus dia mengundurkan diri. Alasannya apa saya nggak tahu. Baik. Menarik Pak Antasari, saksi-saksi yang Bapak katakan ini. Tinggal tunggu apa lagi nih Pak untuk melaporkan semua itu? Puzzle-puzzle apa yang ingin Bapak kumpulkan lagi? Nunggu keyakinan saya bahwa betul-betul lembaga penyidikan di Indonesia ini mau menindaklanjuti ini. Kenapa saya berpikir seperti itu? Bahwa kalau saya kembali kepada bidang kerja saya dulu ya, secara profesi, bahwa saya jaksa. Nah, jaksa itu kalau menuntut perkara itu lihat kualitas deliknya. Nah, delik di dalam sistem hukum Indonesia ada 2 delik. Delik formil, delik material. Nah, kasus saya ini delik material. Delik material ini adalah pengusutan lihat dari akibat perbuatan. Sekarang kita uji. Akibat perbuatannya apa kasus saya ini? Ada orang meninggal. Nah, Siadi Bibam. Siapa yang meninggal? Oh, si Polan. Di mana dia meninggal? Oh, di Tangerang. Bila mana? Kapan dia meninggal? Oh, tahun sekian, tanggal sekian, bulan sekian. Nah, dengan cara apa dia meninggal? Bagaimana cara meninggal? Karena dari situlah penyidik mencari siapa pelakunya. Begitu seharusnya. Seharusnya demikian. Nah, Tapi tadi Bapak mengatakan bahwa menunggu keyakinan bahwa lembaga penegak hukum ini betul-betul iya. mau. Dalam kasus ini aja tidak seperti itu cara mereka ngusutnya. Belumlah mati ini orang masih di rumah sakit, belum meninggal korban ini. Tapi mereka sudah kan ini AA ini, pejabat negara. Oke. Loh, bagaimana saya pikirkan? Tapi Pak Antasari mengatakan tadi di bawah kepemimpinan Pak Tito sebagai Kapolri, Ya, saya yakin. kepada Presiden Jokowi juga ada keyakinan? Ya pasti yakin lah. Karena beliau mengeluarkan gerasi saya kan dengan keyakinan sesuai dengan pertimbangan Mahkamah Agung. Ya, fakta yang ada seperti itu. Baik. Pak Antasari, ada yang menarik Pak sebelum kita sudahi. Pak Antasari ini ikut mengomentari tweetan dari Pak SBY. Pak Antasari bilang daripada tweet-tweet nggak jelas, mending bantu saya lah untuk mengungkap kasus saya. Iya. Kenapa Bapak spesifik mengomentari Ya tweetnya begini Pak kan, SBY? saya kan warga negara yang sudah tidak punya kegiatan tetap. Gitu. Tentu saya juga ingin keadaan ini kan, saya setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan, saya ingin juga saya jalan kemana-mana dengan cucu itu tenang, ya kan, dengan tidak was-was. Nah, kalau sudah para pemimpin merasa yang satu begini-begini kan, kita khawatir juga kan. Nah, apalagi setelah saya baca ada cuitan, ya, tweet apa itu di saya tidak punya Pak. Twitter, saya tidak ngerti itu. Saya baca di koran bahwa sekarang ini Indonesia sudah dikuasai, ya, dikuasai oleh hoax. Nah, saya kan jadi itu. Juru fitnah katanya. Ini enggak terkesan oleh publik yang awam bahwa ini yang bikin hoax ini penguasa kan begitu. Nah, sementara saya pada waktu itu sedang menunggu proses gerasi. Wah, jangan sampai Pak Jokowi terganggu pemikiran dengan itu sehingga gerasi saya tidak diproses. Itu aja termudahnya foto itu sebetulnya. Tapi masa tweetan dari Pak SBY yang seperti itu Iya. bisa mengganggu Pak Jokowi, Pak? Loh, kan manusia juga beliau kan. Akhirnya saya pikir, kenapa sih Pak SBY gitu? Kenapa nggak bantu saya aja di masa-masa akhir usia ya? Bantu saya aja bongkar kasus ini. Memang dulu nggak dibantu Pak sama Pak SBY? Jangankan membantu, Pak. Empati aja tidak. Kenapa? Bukannya Bapak dulu dekat sama Pak SBY sebagai Justru Ketua KPK itu. dan Presiden? Kalau saya tidak dekat, saya tidak pernah jumpa beliau dulu misalnya kan.
beliau tidak peduli, saya juga tidak masalah. Dulu sangat intens sekali, kata kami sering ketemu, hampir setiap bulan ketemu lah kami dengan beliau. Artinya ketemu dalam arti tugas ya. Tapi ketika saya masuk tahanan, beliau tidak ada menunjukkan empati. Biasanya beliau kalau ada apa-apa kan prihatin. Ini nggak ada. Nah, kenapa saya begitu? Saya ini kan pejabat negara. Ketua KPK itu menurut undang-undang pejabat negara. Beliau kepala negara. Minimal hubungan itu kan. Nah, makanya saya tuh khawatir. Ketika beliau ini waktu itu masih menjabat, didatangi oleh pejabat kepolisian atau Kejaksaan Agung, melaporkan yang salah. Jadi beliau tersesati gitu loh. Bapak menilai Pak SBY mendapatkan laporan yang salah dan jadi sesat. Ya, karena beliau mempersilahkan ini diusut terus. Nah, disitulah saya menilai kemudian beliau tidak peduli. Sekarang Pak Antasari masih mengharapkan bantuan dari Pak SBY? Ya, mengharapkan lah, karena saya tahu persis beliau tahu kok. Tahu apa? Minimal apa yang dilaporkan anak buahnya ke beliau waktu itu. Apa itu Pak yang dilaporkan anak buahnya? Pak Ya, Antasari saya kok nggak tahu tahu, sekali yang tahu ini kan kayaknya. beliau. Nah, beliau yang saya cerita. Tapi kok lah. Bapak tahu ada anak buah yang melaporkan informasi sesat kepada beliau? Saya kan dalam lingkungan pejabat lah kata waktu itu ya. Ketua lembaga pemberantasan korupsi. Kan saya tahu sistem berlaku. Baik. Apa. Hanya ketua KPK yang tidak melaporkan tugas yang jangan sampai diintervensi. Baik. Kalau Kapolri Jaksa Agung kan jajarannya eksekutif bawah presiden, apa mereka lakukan pasti lapor, ya kan? Begitu Pak ya? Baik. Loh, memang begitu kok sistemnya. Pak Antasari sebetulnya masih menarik Pak. Saya ingin berpanjang dengan Pak Antasari tapi sayang sekali waktunya sudah habis. Waduh, sebetulnya saya ingin menyampaikan apa yang ingin Anda dengar. Apa tuh Pak? Tapi Anda sudah habis, selesai. Sedikit-sedikit apa ayo? Apa yang mau disampaikan? Ya, siapa yang menyuruh, siapa yang mendatangi saya. Kalau begitu coba Pak disampaikan. Nah, kan sudah habis waktunya. Masih Kita bisa, tunda nanti masih bisa kapan mungkin aja. ini. Kalau Pak Antasari mau menyampaikan, kami masih berikan waktu. Sudah habis, nanti segmen lain udah terganggu gara-gara saya. Baik Pak Antasari, Ya. kami tunggu nanti. Tapi saya janji, saya akan sampaikan Pak Antasari akan sampaikan. ketika saya diundang lagi ke Metro. Di undangan berikutnya Pak ya. Ya, tapi jangan subuh-subuh lah saya datangnya. Agak siang Baik. dikit gitu. Terima kasih Pak Antasari Ya. atas waktunya bersama kami di Metro Pagi Prime Time kali ini. Antasari Ashar pemirsa telah bergabung. Kami masih akan kembali lagi dengan informasi lainnya sesaat lagi.